Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan inayah, ridho dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan ataupun acara syukuran akikah dengan kelahirannya, yaitu putri tercinta bagi Kang Marwa dan juga Bunda Alia dan juga cucu tercinta seperti itu bagi Bunda Yeni, Anwar dan juga Bapak Didin. Pak Didin Arifin sama Ibu Lili Suryati. Seperti itu ya. Ya, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan ya, dan juga mencurahkan rahmatnya dalam bagaimana menjadikan anak yang baru saja dilahirkan pada tanggal 23 Agustus yang lalu, semoga tumbuh menjadi anak yang sholihah ya, menjadi anak yang alimah, menjadi anak yang latifah, lembut hatinya, menjadi anak yang ma'fufah, terjaga kesuciannya, menjadi anak yang mahfudhoh, yaitu menjadi terjaga dari pergaulannya ya, seperti itu ya. Dan juga menjadi anak yang marzuqah, yaitu menjadi yang dilapangkan rezekinya ya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama Abdi yaitu Jasin. Ibu dulu saya dididik kecilnya juga oleh Bunda Yeni ya, waktu di TK-nya. Seperti itu, dulu masih suka lari-lari ya. Di sini saya alhamdulillah diberikan amanah mandat untuk menyampaikan beberapa hal ya. Jujur saya bukan orang yang sempurna, belum menjadi orang yang baik ya, tapi semoga dengan ini kita sama-sama belajar. Tentunya ini juga untuk memperingatkan diri ini yang masih penuh dengan kekurangan, dan juga alhamdulillah jika memang ibu dan bapak sekalian bisa mengambil istifadah ataupun manfaat dari apa yang disampaikan. Ya, di sini alhamdulillah, terutama di sini ada kedua orang tua daripada putri tercinta Safira Jenaira, seperti itu, Kang Marwan dan juga Bunda Alia. Nah, jadi di sini mungkin ada sedikit beberapa pesan ya, yang mana yang harus dihadapi dan disikapi ketika melahirkan anak perempuan. Seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika yaitu seorang anak itu lahir ya, hadir di dunia dari perut yaitu ibundanya, itu tentu harapan yang paling utama adalah bagaimana anak ini tumbuh menjadi anak yang solihah ya, menjadi anak yang solih dan solihah. Kalau misalnya urusan nanti anaknya ini cerdas ya, nah tentu semuanya berharap seperti itu juga ya, menjadi orang yang cerdas, manfaat ya. Tapi tetap itu semua berada di tangga yang kedua. Tangga yang pertamanya itu adalah menjadi anak yang solihah, karena tanpa kesolihahan ya, tanpa berakhlakul karimah ya, itu semua menjadi suatu hal yang sia-sia ya. Kecerdasan menjadi suatu hal yang sia-sia ya kan ya, dan lain sebagainya ya. Sebagaimana banyak sekali orang yang misalnya diberikan intelektual cerdas tapi tidak berakhlak, hingga berujung pada kriminal, kejahatan, dan itu naudzubillah. Maka harapan pertama tentu bagaimana menjadikan anak ini menjadi anak yang solihah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis juga ya, salah satunya misalnya idama tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, bahwasanya ketika seorang manusia itu meninggal maka semua amalannya terputus kecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariyah ya kan ya, yang kedua ada ilmu muntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah bagaimana dapat waladin sholihin
Nah, bagaimana membentuk anak kandungnya itu menjadi anak yang solih ataupun solihah yang hendak dapat mendoakan kedua orang tuanya. Jadi jangan kira ya bahwasannya anak yang solih bagian daripada amalan yang tidak terputus ya. Nah, ini disesuaikan dengan hadis riwayat yang lain bahwasannya nanti ketika kelak ya ada seorang hamba Allah yang mana dia ditempatkan di surga yang tidak begitu tinggi. Mungkin kalau misalnya surga itu ada 7 tingkat, mungkin dia misalnya ditempatkan di tingkat yang 5 atau 6 misalnya. Nah, kemudian tiba-tiba dinaikkan derajatnya oleh Allah ke tingkat pertama, sampai hamba itu bingung, ya Allah, ini kenapa saya bisa yaitu naik ke surga tingkat pertama? Itu berkat anak solihmu ya, karena engkau telah mendidik anak solihmu itu sampai anak solihmu itu berada di surga tingkatan pertama, maka engkau pun dapat dipersatukan dengan anak solihmu. Ya, jadi anak yang solih itu bisa meningkatkan derajat surga kedua orang tuanya. Bahkan juga bisa menyelamatkan kedua orang tuanya itu dari api neraka. Ya, dalam suatu riwayat yang lain disebutkan ketika kedua orang ada salah satu kedua orang tuanya masuk neraka, terus tiba-tiba diangkat ke surganya, ternyata itu berkat apa? Anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu nanti mengaku di hadapan Allah bahwasanya aku bisa soleh seperti ini berkat didikan kedua orang tuaku. Nah, seperti itu. Ya, maka bagian daripada suatu hal yang harus benar-benar terfokuskan adalah bagaimana membentuk anak itu menjadi anak yang solih ataupun solihah. Jadi ya, betul nggak deh? Panggilannya siapa? Jenaira atau Safira? Naira. Jenaira ya? Naira. Naira. Ya, Denaira ya? Halo. Anteng ya, Masya Allah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya terlebih yaitu anak perempuan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan amanah kepada kedua orang tuanya berupa anak perempuan, sesungguhnya tanggung jawabnya itu lebih besar ketimbang melahirkan anak laki-laki. Sesungguhnya ya, karena dari segi penjagaannya lebih sulit ya, penjagaan kehormatan dirinya, penjagaan auratnya, penjagaan yaitu pergaulan bebas itu lebih sulit perempuan ketimbang laki-laki. Sebagaimana dalam hadis pun akbarul fitnati, yaitu fitnatun nisa ala rijal. Bagaimana fitnah terbesar itu dalam dunia ini itu adalah perempuan. Nah, jangan sampai anak yang dilahirkan bagian daripada fitnah tersebut, tapi bagaimana bisa terjaga dari fitnah tersebut ya. Nah, jadi sesungguhnya melahirkan anak perempuan itu merupakan tanggung jawab yang lebih besar ketimbang melahirkan anak laki-laki. Sebagaimana nanti arah dari yang penurut, nah nanti jangan khawatir keturunan-keturunannya pun insya Allah akan mengikuti ibundanya menjadi anak yang solihah lagi, karena dia memiliki landasan anak yang solihah juga. Nah, tapi ketika misalnya mohon maaf aja ya, nanti berbelok arah gitu ya, pergaulannya tidak baik dan sebagainya, nanti pun ke keturunannya khawatir demikian ya. Nah, dari situ bagaimana membentuk anak perempuan ini menjadi anak yang solihah, sama saja nanti kelak akan membentuk generasi-generasi selanjutnya pun menjadi anak yang solih dan solihah. Sebagaimana ya, ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya ya, karena terkait kalau misalnya seorang ayah ya, di situ kan tidak sefull waktu ya, tidak sepenuh waktu dengan ibunya ya, karena di situ ada pembagian tugas ya, ayah itu fokusnya kepada yaitu mencari nafkah kan ya, jadi waktunya lebih banyak bersama ibunya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya dikaitkan dengan kitab Ta'lim Muta'alim, bagaimana dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan ya kan ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan itu ilmu apa yang wajib dipelajari ya? Apakah semua ilmu? Nah, tidak.
Nah, yang wajib dipelajari adalah ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Seperti halnya kita setiap hari kondisi kita wajib sholat tidak, maka wajib bagi kita untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan sholat. Nah, seperti kondisi Kang Marwa dan Bunda Alia sekarang, kondisinya adalah melahirkan anak putri tercinta, maka wajib bagi Kang Marwa dan juga yaitu Bunda Alia untuk mempelajari berbagai hal ya yang mana berkaitan untuk kebaikan anak ya, dipelajari bagaimana anak ini tumbuh menjadi anak yang solihah. Itu dipelajari gimana caranya ya, langkah-langkahnya dipelajari, bagaimana anak tersebut menjadi yang pergaulannya bisa terjaga, dipelajari gimana tahapannya ya, bagaimana anak tersebut menjadi perempuan yang sangat terjaga, tidak seperti halnya perempuan-perempuan yang di luar ya, bagaimana langkah-langkahnya itu dipelajari, dan itu hukumnya wajib. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dari apa yang dicantumkan dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di situ dalam kitab Mau'izohil Nisa, yaitu nasihat-nasihat bagi para perempuan. Di situ ada beberapa langkah bagaimana supaya anak tersebut bisa mencapai anak yang solihah. Nah, di situ ada beberapa hal yang harus diperhatikan beriringan dengan tumbuhnya anak tersebut. Ya, untuk yang pertama itu adalah yaghdudna min absarihinna, yaitu bagaimana anak tersebut hendak menjadi seorang yang menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bisa diartikan bagaimana membatasi, yaitu pergaulan dengan lawan jenis. Itu yang pertama ya. Seperti ini dari kitab ya, bukan dari saya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu adalah yahfazna furujahunna, yang menjaga kesucian dirinya ya, seperti itu, dari baik kesucian hati ataupun kesucian kehormatan dirinya. Nah, di situ bagaimana hendaknya menjaga anak tersebut dari pergaulan bebas. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, yudnina alaihinna min jalabibihinna, yaitu hendaknya, dan itu juga dikaitkan dengan yang potongan ayat selanjutnya itu wala yubdina zinatahunna ya, bagaimana hendak anak tersebut, anak perempuan tersebut bisa tumbuh ya, Islam secara zahir dan batin. Secara zahirnya adalah menutup aurat. Nah, maka bagian daripada pendidikan Islam itu adalah dengan ta'awud. Ta'awud itu artinya pembiasaan. Kalau misalnya di situ ada goalnya untuk bisa membiasakan diri berhijab, maka di situ hendaknya ya, saran dari kitab tersebut itu dibiasakan berhijab sejak kecil ya, dibiasakan berhijab sejak kecil ya, tidak masalah. Nanti mungkin bisa dimulai dari umur 3 tahun ya, mungkin dari umur 3 tahun atau umur 4 tahun itu dibiasakan untuk berhijab ya, dibiasakan aja, meskipun dia tidak nyaman nanti jadi lepas-lepas lagi ya, setidaknya berusaha berikhtiar untuk pembiasaan. Nanti ketika pembiasaan itu, nanti ketika besar dia pasti ada rasa tidak nyaman kalau tidak menggunakan hijab. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya juga di situ ada wala tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, itu dalam Al-Qur'an bahwasanya anak tersebut hendak menjadi seorang yang sederhana. Artinya sederhana itu kan kadang kalau perempuan itu ya, ujian terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Ujian terberat bagi perempuan ya dalam hadis adalah harta. Betul nggak Bu? Banyak gak di luar misalnya yang mana wanita ataupun perempuan itu dia meleceh hanya karena persoalan harta ya. Nah, maka dari itu hendaknya dijaga untuk penampilan sederhana. Ya, jangan sampai nanti ketika besar misalnya kalung emas dari ujung lengan sampai lengan bawah semuanya kalung emas gitu ya. Terus dia pamer-pamer kalung emas keluar ya, dikalungin gitu ya. Nah, itu tidak baik ya. Nah, seperti itu.
untuk dijaga penampilan sederhananya, terutama dalam soal perhiasan, yaitu dalam Al-Quran. Terus yang terakhir, ini yang paling penting dalam Al-Quran itu, waja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Ya, bagaimana perempuan itu harus mengedepankan rasa malu. Nah, perhiasan bagi seorang perempuan adalah rasa malunya. Ya, jadi bagaimana? Karena gini, ketika perempuan itu bisa mengedepankan rasa malunya, maka dari segi auratnya akan terjaga, pergaulan bebasnya akan terjaga, akhlaknya akan terjaga, memilah-milih temannya akan terjaga jika rasa malu itu dapat dijaga. Ya, nah, jadi yang paling penting adalah rasa malu itu, ya, seperti itu. Ya, karena disesuaikan dalam hadis lain bahwasanya khairu mata'id dunya al-mar'ah as-shihah. Sebaik-baiknya perhiasan di bumi ini bukan emas. Ya, sebaik-baiknya perhiasan di bumi ini bukan mobil mewah, tapi sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi ini adalah perempuan yang solihah. Itu disebutkan dalam hadis. Dan sebaik-baiknya perempuan yang solihah adalah yang bisa menjaga rasa malunya. Seperti itu ya. Jadi ya, nanti bisa rasa malunya bisa terjaga ya dia. Amin ya. Seperti itu. Ya, itu dikaitkan karena gini Bu, bagian daripada tanda Allah itu murka. Apa tanda Allah itu murka? Tanda Allah murka itu dengan mencabut rasa malu dari seorang hamba. Jadi misalnya ada orang hamba Allah, dia tidak malu lagi buka aurat, tidak malu lagi untuk misalnya berbuat kejahatan, tidak malu lagi untuk berbuat suatu hal yang keji, maksiat umbar-umbar di depan sosial media ataupun di depan umum, itu tandanya Allah sedang murka kepada dia. Ya, rasa malunya dicabut, terus dia pribadinya semakin buruk hingga azab di nerakanya semakin pedih. Nah, itu seperti itu. Ya, itu tanda Allah murka itu adalah salah satunya dengan mencabut rasa malu. Maka rasa malu itu sangat penting. Itu ya dalam Islam. Kalau dalam hadis Bukhari itu al-hayatu minal iman. Ya, bahwasannya malu itu bagian dari iman. Itu ya. Nah, seperti itu mungkin. Selanjutnya untuk terakhir ya terkait pesan dengan kelahiran anak ini, ya, sebelum beberapa hal berpindah ke Maulid Nabi seperti itu. Nah, pada zaman ini yang paling bagian daripada yang sulit dibendung adalah kemajuan teknologi, kemajuan gadget. Ya, kalau misalnya ibu mungkin di beberapa hal saya sering ya, mungkin kalau dalam istilah penelitian itu ada observasi ya, yang melihat, meneliti dengan menilai ya, dengan memandang seperti itu ya. Saya sering melihat ya, kadang ada anak baru berumur 4-5 tahun ya, perkembangannya lambat, bagaimana mayoritas belasan jam dalam satu hari itu hanya berfokus pada HP ya kan ya. Itu adalah suatu hal yang bagi kami membahayakan. Maka saran ya, selama anak itu masih dalam masa perkembangan, maka minimalisir yaitu terhadap gadget ya, minimalisir terhadap gadget sampai anak tersebut bisa berpikir dewasa, sampai anak tersebut bisa menganggap waktu itu suatu hal yang berharga, sampai anak tersebut bisa tamis itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, karena ketika belum bisa membedakan baik dan buruk, terus belum ngerti apa itu fungsinya waktu, berharganya waktu, ya khawatir nanti perkembangan ke anak tersebut akan lamban ya. Nah, perkembangannya lamban karena fokus ke gadget, berbakti kepada orang, mungkin dia akan lebih berbakti kepada HP ketimbang orang tua, ya kan ya, khawatir seperti itu. Nanti kalau selain berbakti kepada orang tuanya kurang, juga dari segi sosialnya tidak baik. Yang teman-temannya yang lain mau berbaur, dia karena fokus kepada gadget, akhirnya temannya sedikit.
gitu ya. Seperti itu. Maka untuk dalam masa perkembangan minimalisir gadget, lebih baik dialihkan ke permainan yang bentuknya fisik ya, fisik, terus ke mainan ya, mainan yang mobil atau misalnya ini boneka Barbie ya, lebih baik ke situ aja ya. Seperti itu untuk minimalisir gadget. Kayak misalnya teman saya itu dia dari umur kecil sampai SMP-nya itu nggak dikasih gadget. Baru kecanduan gadgetnya itu di umur SMA atau perkuliahan, baru kecanduannya. Tapi ketika kecanduan, dia sudah hafal 30 juz satu kali duduk ya, sudah bisa ngaji banyak kitab. Jadi kecanduan gadgetnya memang terlambat, bagus ya, seperti itu. Yang bagus seperti itu. Kalau kecanduan gadgetnya dia udah dalam keadaan 30 juz, udah banyak hafal hadis yang dihafal, terus pengetahuan kitabnya luar biasa, ya itu tidak begitu masalah. Tapi yang dikhawatirkan kecanduan gadget sedangkan isinya belum ada, gitu ya. Nah, seperti itu hanya beberapa contoh supaya mewanti-wanti ya, jangan sampai gadget menguasai anak ya, terlebih di zaman sekarang. Nah, terus mungkin seperti itu saja terkait apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke terkait tentang Maulid Nabi. Izin Bu ya, maaf kalau agak lama ini, enak. Ya nyantai ya, sekitar mungkin 10-15 menit lagi seperti itu. Nanti kita doakan ya di akhir mungkin untuk kebaikan anak ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah bagaimana Naira ya. Naira lahir di 23 Agustus tepatnya, yaitu di akhir bulan Safar. Ya, di akhir bulan Safar. Nah, teringat Bu, antara tanggal 28 atau 29 Safar ya? Kalau lihat ke ini ya, kalender. Nah, ketika tanggal 29 Safar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Pesan-pesan terakhirnya itu apa? Yaitu adalah bagian daripada yang aku takutkan di antara kalian itu bukan kesyirikan dan juga bukan tentang kekafiran. Tapi yang paling aku takutkan setelah aku wafat adalah di mana umat-umatku ini yang mereka berlomba-lomba, berkompetisi untuk merebutkan harta dunia. Nah, itu tepat pada tanggal sekitar 29 Safar ya. Nah, Rasulullah mengungkapkan hal tersebut kepada siapa? Kepada kaum muslimin, para sahabat. Nah, gitu ya. Nah, terkait dengan kita akan meruntut dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, habis itu kesabaran beliau sepanjang hidupnya dan juga ketauladanan beliau. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal hijriahnya berapa? 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Ya, kalau Masehinya 20 April 571 Masehi. Jadi jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya hampir 600 tahun. Ya, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya hampir 600 tahun. Hitungan Masehi itu sejak kapan? Hitungan Masehi itu sejak Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, dimulainya di situ, bukan dari Nabi Isa lahir. Ya. Nah, Nabi Isa itu diangkat ke langit di umur 33 tahun. Berarti 571 ditambah 33. Ya. Sekitar berapa, Bu? 594. Betul nggak? Salah ya? Ya, sekitar 604 ya, 604 tahun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari ibunya yang bernama siapa? Siti Aminah. Itu terdapat beberapa kejadian yang luar biasa. Kejadian diantaranya itu adalah bagaimana ketika Rasulullah lahir itu munculnya cahaya yang membentang ke negeri Syam. Ya, jadi cahaya itu membentang ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang dia terdiri dari 4 negara. Ya, negara pertama Palestina,
kedua Yordania, ketiga Syria, keempat Lebanon. Nah, 4 negara ini dulunya adalah negeri Syam. Nah, seperti itu. Selanjutnya kejadian kedua, di mana 14 gereja kaum Romawi itu hancur ketika Rasulullah lahir, dan juga api yang disembah selama itu oleh kaum Majusi itu padam. Itu kejadian kedua. Ya. Terus dari kitab Khosol Isul Akhbar, Khosol Isul Kubro dari karya Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya Rasulullah itu lahir dalam keadaan sujud, kemudian mengadang tangannya ke langit. Nah, itu. Ya, itu beberapa kejadian ketika Rasulullah lahir, dan Rasulullah lahir itu dalam keadaan tidak menangis. Nah, itu beberapa kejadian ketika Rasulullah lahir. Terus kalau misalnya itu kenapa kok membentangnya cahaya ke negeri Syam, itu diartikan apa? Itu diartikan karena waktu itu negeri Syam itu dikuasai oleh bangsa Romawi, ya, orang Kristen dari Romawi, ya. Nah, bahwasannya ketika Rasulullah lahir itu sebagai pertanda bahwasannya bangsa Romawi akan hancur. Nah, seperti itu, akan musnah dengan kedatangan Rasulullah dan diganti dengan Islam. Terbukti dengan perang apa? Dengan adanya perang Mu'tah, perang Yarmuk. Nah, itu kan dalam ranah untuk memusnahkan bangsa Romawi pada saat itu, diganti dengan Islam. Kayak gitu. Makanya alhamdulillah kemarin kan saya belajar di Yordania, ya. Nah, itu bagian daripada arsitektur peninggalan sejarah terbanyak itu adalah istana-istana bangsa Romawi. Nah, gitu ya. Baik Romawi yang ada di Timur Tengah atau dari bangsa Yunani. Makanya ketika saya mengunjungi salah satu istana Romawi, terus ada tulisan Makbat Zeus, ya, artinya tempat penyembahan Zeus. Ya, itu ada di Yordania semuanya. Nah, seperti itu kebanyakan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian kita anggap bahwasannya kalau misalnya kita tanyakan, ya, siapakah manusia yang hidupnya paling pahit? Maka jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang insan yang hidupnya paling pahit di dunia. Bagaimana sebelum beliau lahir saja sudah diuji dengan apa? Dengan wafatnya ayahnya. Ayahnya itu wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada dalam kandungan ibunya berumur 2 bulan. Jadi beliau merupakan anak yatim. Makanya Rasulullah itu sangat mencintai anak yatim. Kenapa? Karena beliau sendiri dilahirkan dengan kondisi yatim. Nah, ketika berumur 10 bulan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu nama suku, namanya Bani Sa'ad atau suku Sa'ad. Nah, makanya dari segi nama beliau Halimah namanya Halimah As-Sa'diyah. Nah, ketika didatangkan ke kediamannya Halimah As-Sa'diyah, itu terjadi suatu hal yang luar biasa. Yang luar biasanya itu apa? Nah, jadi di kampungnya Halimah As-Sa'diyah pada saat itu sedang mengalami kekeringan. Hewan-hewan pada kurus, terus tumbuh-tumbuhan tidak ada yang hijau. Ya, itu ya. Nah, ketika Rasulullah hadir di kediamannya Halimah As-Sa'diyah yang pada saat itu masih bayi, itu tiba-tiba tumbuh-tumbuhan pada hijau semua. Tiba-tiba tumbuhan hijau, karena hijau hewan-hewan ternak bisa makan banyak dan akhirnya gemuk. Itu termasuk kejadian luar biasa ketika Rasulullah itu datang ke rumahnya Halimah As-Sa'diyah. Nah, kalau misalnya kejadian luar biasa itu datangnya setelah Rasulullah menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Kalau kejadian luar biasa itu datangnya sebelum Rasulullah jadi nabi, dari lahir sampai berumur sebelum 40 tahun, itu namanya irhason. Ya, namanya apa, Bu? Irhason. Ya. Nah, dididik, dibina, dan juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai berumur 5 tahun.
Nah, ketika berumur 4 tahun, bagaimana Rasulullah itu diambil alih pada saat itu, ibaratnya dibawa kabur oleh siapa? Malaikat Jibril, ya, bagaimana dadanya untuk dibelah, kemudian gumpalan darah ataupun hatinya dicuci dengan air zam-zam, ya kan ya. Nah, pada saat itu karena Halimah As-Sa'diyah merasa takut, ya, maka bayi Rasulullah SAW pada umur 5 tahun dikembalikan kepada ibunya. Dan ketika umur 6 tahun ibunya wafat. Jadi Rasulullah itu tidak merasakan kasih sayang dari ibunya tidak lebih dari 2 tahun. 10 bulan sebelum diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah dan beberapa bulan setelah dikembalikan kepada ibunya. Jadi Rasulullah merasakan kasih sayang ibunya tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Jadi sangat sedikit merasakan kasih sayang ibunya. Nah, setelah itu dididik oleh siapa? Kakeknya sampai kakeknya wafat umur 8 tahun. Ya kan ya. Nah, habis itu baru dididik oleh pamannya. Ya kan, yang oleh pamannya yang pada waktu itu, ya, di situ ada kejadian terhasrat lainnya ketika Rasulullah beserta pamannya itu mengunjungi negeri Syam. Ya, yaitu bagaimana kemanapun Rasulullah pergi, di situ ada awan yang memayungi yang menjadi payung Rasulullah dari kepanasan. Nah, habis itu diperhatikan oleh salah satu pendeta yang namanya Buhairo. Nah, di situ beliau bahwasanya ini ada ciri-ciri kenabian dalam diri Rasulullah. Habis itu meminta Rasulullah dan pamannya untuk kembali ke Mekah, gitu ya. Nah, itu beberapa daripada irhasat yang dimiliki oleh Rasulullah ketika kecil. Nah, setelah itu kita akan menelusuri, yaitu terkait dengan ujian-ujian yang Rasulullah SAW hadapi sepanjang hidupnya, mungkin dalam versi ringkas. Tadi ujian pertama apa, Ibu? Ujian pertama, ayahnya sudah wafat dalam keadaan umur 2 bulan dalam kandung. Ujian yang kedua, ya tentu ibu dan kakeknya wafat ketika umur masih kecil dan hanya merasakan kasih sayang ibunya tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Nah, selanjutnya ketika yaitu menjadi seorang Rasul, itu sangat banyak sekali ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Ya, seperti halnya Rasulullah itu pernah dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya, waktu itu sampai ketika rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Ya, bagaimana cara Rasulullah bisa kabur? Ya, tentu dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah. Supaya Rasulullah bisa kabur, orang yang ngepung itu tiba-tiba tertidur. Nah, pada saat kondisi tidur baru Rasulullah bisa melarikan diri dari kediamannya dan menggantikan posisi yang ada di kasurnya itu dengan Ali bin Abi Thalib. Habis itu melarikan diri bersama Abu Bakar sampai menemui gua yang bernama Gua Sur. Gua Sur itu tempat pelarian dirinya Rasulullah. Kalau Gua Hiro tempat mendapatkan wahyu pertama. Nah, terus habis itu dikejar oleh orang-orang kafir sampai ke titik lokasi Gua Sur. Gimana cara Rasulullah SAW itu tidak ketahuan oleh orang-orang kafir? Tentu dengan pertolongan Allah. Bagaimana Gua Sur itu dalam kitab fikih sirah itu pandangan Gua Sur itu dihilangkan dari pandangan orang-orang kafir, dihilangkan, gitu ya. Meskipun ada suatu riwayat bagaimana pintu dari gua tersebut dihalangi oleh jaring laba-laba. Ada juga riwayat seperti itu. Terus selanjutnya Rasulullah SAW itu ujian selanjutnya itu pernah ketika berada di gua, ya. Ketika sholat di hadapan Ka'bah, ketika Rasulullah sujud, ya, itu seketika ada sejumlah orang kafir yang menumpahkan jeroan unta. Jeroan itu apa, Bu? Isi perut. Jadi ketika Rasulullah sujud, Rasulullah ditumpahi, yaitu isi perut unta sampai ke sekujur tubuhnya.
Nah pada saat itu Fatimah yang melihat Rasulullah itu menangis, lari ke Rasulullah yang lagi sujud, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya. Nah habis itu Rasulullah mengusap air matanya Fatimah seiring mengungkapkan seperti ini, ya ibnati la tahzani innallaha malimun abak. Wahai anakku, wahai putriku, jangan bersedih, ya jangan menangis. Kembali mengusap air matanya Fatimah, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pelindung daripada ayahmu. Ada Allah yang selalu melindungi bapak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Rasulullah pun pernah seketika ada aturan bagi orang-orang kafir itu, karena waktu itu yang memegang pemerintahan adalah orang-orang kafir. Nah, di situ ada aturan bagi siapapun itu, baik dari Rasulullah ataupun kaum muslimin yang ingin membeli kebutuhan pokok di Mekah, harganya harus ditinggikan. Saking tingginya, tidak ada satupun dari kaum muslimin dan Rasulullah yang bisa membeli pangan. Saking tidak bisa membeli pangannya, selama beberapa pekan, beberapa bulan, Rasulullah bersama kaum muslimin setiap harinya hanya memakan daun untuk bertahan hidup. Ya, coba ibu bayangkan, selama misalnya 2 bulan, ibu makannya gak ada nasi, gak ada lauk, cuma daun aja, daun dari pohon, ya, dan itu berlangsung sampai berbulan-bulan. Itu yang hanya demi bertahan hidup. Nah, itu yang kalau pahit ya sangat pahit ya, seperti itu. Nah selanjutnya Rasulullah pun ketika perang Uhud, ya pada saat itu, nah karena pasukan pemanah itu tidak mengindahkan, mendengarkan, mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menetap di Jabal Uhud, ya. Nah akhirnya Rasulullah pun terkena serangan, terlempar batu sampai kepalanya bocor dan giginya patah, ya kan ya. Seperti itu. Nah, terus yang paling pahit ketika kapan, Bu? Ketika mengunjungi penduduk Taif, ya, ketika mengunjungi penduduk Taif, di situ awalnya gini, di dalam kota Taif itu ada 2 suku. Pertama suku Hawazin, kedua suku Thaqif. Suku Hawazin sama Thaqif itu bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, datang dong ke kota Taif untuk berdakwah. Akhirnya Rasulullah datang aja ke kota Taif. Tapi yang diperlakukan oleh mereka apa? Ketika Rasulullah datang malah dilempari batu, ya sampai berlumuran darah. Nah saking pahitnya pada saat itu Rasulullah itu sampai mengadu. Pada saat itu mengadunya di bawah pohon anggur, mengadu kepada Allah, ya Allah, apa salah aku? Kok aku mendapatkan cobaan yang begitu pahit sampai berlumuran darah? Apa salah aku? Nah sampai seperti itunya. Nah habis itu Allah hibur dengan kedatangan yaitu penjaga kebun anggur yang merupakan umatnya Nabi Yunus. Nah habis itu baru diberikanlah anggur oleh umatnya Nabi Yunus tersebut, ya kan ya. Nah seperti itu, dan di situ pun Rasulullah bisa merasa lebih tenang. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan orang yang sangat sederhana. Ketika Rasulullah itu didatangi tamu oleh Abdullah namanya Adi bin Hatim yang ada dalam kediaman Rasulullah, itu hanyalah ya lantainya terbuat dari tanah saja, ya hanya tanah. Nah dan di situ hanya ada 1 bantal untuk duduk melayani para tamu. Jadi misalnya ada datang tamu, Rasulullah duduk di atas tanah dan tamunya duduk di atas bantal. Nah, itu ya. Nah, itu saking sederhananya Rasulullah. Bahkan dalam kitab fikih sirah itu, ketika Rasulullah wafat, Rasulullah itu hanya meninggalkan yaitu hewan kendaraannya saja sejenis kuda, ya, hanya meninggalkan itu. Terus tidak ada harta sama sekali, dan adapun sepetak tanah itu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi ketika Rasulullah wafat itu sama sekali tidak ada harta yang ditinggalkan kecuali hewan kudanya saja, ya, dan sepetak tanahnya disedekahkan. Itu ya, itu bagian daripada sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus memasuki fase terakhir ini sebelum penutup, ya. Sebelum penutup di sini akan
disampaikan yaitu terkait beberapa ketauladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang penyayang, ya, dan juga tidak memiliki dendam meskipun kepada orang yang mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah itu bertipikal selalu menyambut siapapun itu dengan penuh kehangatan meskipun kepada orang yang selalu mencelakakan Rasulullah. Nah, bahkan ketika penduduk Taif itu melempari batu kepada Rasulullah, kan Rasulullah ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya kan, ya, wahai Rasulullah, mereka sudah keterlaluan. Bagaimana jika kami membolak-balikan ini gunung kepada penduduk Taif? Lantas apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat, ya, aku diutus bukan untuk menebar amarah, tapi aku diutus untuk menebar kasih sayang. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu identik dengan rasa kasih sayangnya meskipun kepada orang yang membenci beliau. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang selalu membalas budi dengan yang lebih baik. Yang kedua itu, nah ini pernah ketika Rasulullah itu diberi satu baskom kurma, tahu nggak? Dibalas budinya dengan apa? Dibalas budinya adalah dengan satu genggam tangan emas. Dibalas budinya. Seperti itu ya. Jadi Rasulullah itu dikenal dengan membalas budi kebaikan orang lain dengan suatu hal yang lebih baik. Terus untuk ketauladannya yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajwadun nas bil khair. Artinya adalah orang yang paling dermawan. Ya, bahkan saking dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu jarang makan. Saking jarang makannya dan saking kelaparannya, ya, Rasulullah itu sering puasa. Bahkan Rasulullah itu supaya bisa menahan lapar, Rasulullah itu mengikat di area perutnya itu dengan batu supaya rasa lapar itu bisa tertahankan. Seperti itu. Tetapi sedermawan apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Rasulullah itu sebelum mensedekahkan makanan kepada orang lain, ya, beliau mensedekahkan dulu makanannya kepada istri dan juga anak-anaknya. Nah, jadi Rasulullah meskipun sering sedekah kepada orang lain, tapi tidak pernah meninggalkan yaitu jaminan kehidupan kepada anak-anak dan juga keluarga beliau. Makanya dari sini bisa disimpulkan bahwasannya untuk untuk aturan daripada sedekah itu sendiri, dahulukan keluarga. Jangan sampai kita jor-joran bersedekah kepada orang lain tapi anak istri tidak bisa makan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ada nggak orang seperti itu, Ibu? Mungkin ada, ya, mungkin ada. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya di hadis itu ada kalimat wabda biman ta'ulu, dalam hal sedekah utamakanlah keluarga. Ketika keluarga sudah terpenuhi, baru kepada orang lain. Gitu ya. Nah, itu beberapa contoh daripada ketauladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sikap penyayangnya, terus selalu menyambut hangat siapapun orangnya, meskipun orang itu pernah membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu membalas budi dengan kebaikan, ya, sebagai bentuk rasa syukur. Habis itu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, bahkan saking dermawannya Rasulullah sering kelaparan, gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari apa yang dapat kami sampaikan, dan juga sebelum ditutup, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan dua hal ketika sebelum wafatnya beliau, ya, berpesan dua hal, ya, sebelum wafatnya beliau. Rasulullah itu wafat pada tanggal berapa, Ibu? 12 Rabiul Awal. Jadi hari lahir, tanggal lahirnya Rasulullah beserta tanggal wafatnya Rasulullah itu sama.
lahirnya di hari Senin, wafatnya di hari Senin. Lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya 12 Rabiul Awal. Tapi yang lahirnya tahun gajah, wafatnya tahun 11 Hijriah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi lahir dan wafatnya itu pada hari dan tanggal yang sama. Itu ya. Seperti itu. Terkait dengan sakaratul mautnya Rasulullah dari hadis, sakaratul mautnya Rasulullah yang dialami oleh Rasulullah itu adalah 2 kali lipat daripada sakaratul maut umatnya. Ya, jadi sakaratul mautnya Rasulullah itu lebih sakit, lebih pahit 2 kali lipat ketimbang sakaratul maut umatnya. Makanya sesakit apapun sakaratul umatnya itu masih lebih rendah tingkatannya daripada sakit yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Bahkan Rasulullah kan pernah mengungkapkan seperti inikah rasa sakit itu kan ya. Nah, jangan sampai rasa sakit yang saya alami di sakaratul maut ini dirasakan oleh umatku. Itu ya. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Rasulullah wafat di pangkuan siapa, Ibu? Di pangkuannya Aisyah. Ya, di pangkuannya Aisyah, yang mana sebelum beliau wafat, ya, beliau itu apa namanya? Sempat bersiwak, ya, bersiwak, yang mana siwak itu didatangkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman. Nah, jadi Rasulullah sebelum wafat bersiwak dulu. Habis itu ketika sebelum wafat yang beliau ucapkan apa? La ilaha illallah. Makanya ketika orang wafat disunahkan untuk ditalqin la ilaha illallah, karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Adapun yang ada yang menyebutkan Rasulullah itu ketika wafat menyebutkan ummati itu hadisnya lemah. Tapi yang hadisnya kuat adalah menyebutkan la ilaha illallah. Itu ya. Seperti itu saja. Adapun 2 pesannya, yang pertama untuk menjaga sholat, bagaimanapun kondisinya jangan meninggalkan sholat. Terus yang kedua adalah jangan sampai kita berkompetisi untuk kepentingan kemewahan dunia. Itu pesan yang kedua. Nah, itu saja 2 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, menjaga sholat dan jangan sampai kita tergiur berkompetisi untuk kemewahan dunia. Itu ya. Baik, mungkin cukup sekian dari apa yang disampaikan terkait dengan kelahiran yaitu putri tercinta dari Safira Jenaira Afifah Siddiq. Afifah dari kata ifah. Ifah itu artinya bisa terjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya. Ya, seperti halnya ibunda tercinta Hanis Afifah, ya. Dipenuhi dengan akhlak yang baik, penyayang, hafizah, ya. Semoga bisa nular segala bentuk kebaikannya, ya, sikap penyayangnya, sikap empati kepada siapapun orangnya, yang tidak memandang siapapun itu, meskipun pegawai, pekerja, semuanya disayangi ya secara menyeluruh, kepada anak-anaknya, kepada guru dan sebagainya, semua orang ya semuanya dikasih sayangi dengan maksimal. Dan juga dengan harap bagaimana ya kita doakan, mungkin doakannya dengan bahasa Indonesia saja seperti itu. Semoga Ananda tercinta, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Semoga dengan keberkahan sholawat ini Ananda tercinta yaitu Safira Jenaira Afifah Siddiq semoga tumbuh menjadi anak yang sholihah, habis itu menjadi anak yang alimah, yang ketiga menjadi anak yang barroh, ya, diwalidayha. Barroh artinya berbakti kepada kedua orang tua. Menjadi anak yang muti'ah. Muti'ah itu menjadi anak yang nurut, ya. Yang kelima menjadi anak yang thayyibah, ya, yang berhiasi yaitu apa? Akhlak yang mulia, menjadi pribadi yang baik. Menjadi yaitu seseorang yang ma'fufah, afifah, menjadi seorang yang kehormatan dirinya, kesucian dirinya benar-benar dijaga oleh Allah. Menjadi orang yang mahfudhah,
mahfuzah itu dari segi pergaulannya benar-benar dijaga oleh Allah. Ya, menjadi orang yang taqiyah. Taqiyah itu menjadi orang yang benar-benar berlandaskan ketakwaan. Ya, sebagaimana dalam doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a, selalu menjaga sholatnya sepanjang hidup, ya, menjadi orang yang rohimah, latifah, yang menjadi orang yang santun, lembut, dan juga penyayang kepada semua orang, ya, karena dengan kasih sayang itulah menjadi kunci untuk mendapatkannya kasih sayang Allah. Sebagai mendapatkan kasih sayang Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah siapapun itu penduduk bumi yang ada di bumi ini, maka engkau akan disayangi oleh Allah, ya. Amin, amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga selebihnya, yang terakhir, semoga menjadi orang yang al-marzuqah al-ghaniyah wal-alimah, yang menjadi orang yang dilancarkan, diluaskan rezekinya, ditambah yaitu dengan kesolihahannya. Karena kalau misalnya kaya tanpa diiringi dengan kesolihan, ya, maka akan menggunakan hartanya itu untuk keburukan. Tapi ketika harta tersebut diasasi dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang solihah, ya, dengan orang yang solih, maka harta tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, ya, untuk bisa berkhidmat kepada agama Islam, untuk membantu anak yatim, anak yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.